Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyo Ardiansyah dari Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Informatika, kelas A, semester 3, NIM 2102040980. Saya di sini mendapatkan tema yaitu peranan teknologi dalam bidang pertanian. Pengertian peranan teknologi dalam bidang pertanian. TIK berperan sebagai enabler dalam transformasi sosial budaya di berbagai aspek kehidupan masyarakat sekaligus merupakan sektor pendorong utama pertumbuhan ekonomi masyarakat. TIK akan membantu dalam upaya membuka isolasi wilayah pedesaan terhadap informasi pasar, modal, inovasi, pertanian, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. TIK memfasilitasi A. Diseminasi informasi dan akses terhadap informasi yang memiliki nilai tambah. B. Proses berbagai pengetahuan. C. Pengembangan keterampilan, kapasitas, dan kompetensi. D. Pengembangan jaringan komunikasi. Dan E. Membangun ekonomi pertanian dan pedesaan. Upaya-upaya membangun Indonesia dari pinggiran dan peningkatan daya saing ekonomi, serta upaya-upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan semestinya dapat diakselerasi melalui pemanfaatan TIK. Pembahasan kita yaitu penerapan aplikasi teknologi dalam bidang pertanian. Pengertian teknologi pertanian yaitu alat, cara, atau metode yang digunakan dalam mengolah bahan pertanian sehingga menghasilkan hasil pertanian yang berguna, baik berupa produk bahan mentah, setengah jadi maupun siap pakai. Penerapan dari ilmu-ilmu terapan dan teknik pada kegiatan pertanian. 3. Penerapan prinsip-prinsip matematika dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pendayagunaan secara ekonomis sumber daya pertanian dan sumber daya alam untuk kesejahteraan manusia. Untuk menghasilkan sebuah teknologi harus memenuhi persyaratan berikut. 1. Teknologi baru hendaknya lebih unggul dan dari sebelumnya. 2. Mudah digunakan. 3. Tidak memberikan resiko yang besar jika diterapkan. Lingkup teknologi pertanian. Lingkup dari teknologi pertanian ialah A. Teknik pertanian. B. Teknologi hasil pertanian atau teknologi pangan. C. Teknologi industri pertanian. A. Teknik pertanian. Teknik pertanian merupakan cakupan dalam bidang penanaman. Teknik pertanian adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keteknikan yang mendukung suatu proses pertanian, mulai dari benih atau bibit sampai dengan hasil dari pertanian tersebut. Misalnya traktor, irigasi, alat panen, alat proses untuk hasil panen, pengelolaan limbah, energi, dan sebagainya. Berikut ini contoh gambarnya. B. Teknologi hasil pertanian atau teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan cara dalam pengolah hasil pertanian agar dapat menjadi bahan pangan. Contoh adalah teknologi pembuatan tempe, tahu, kecap, yogurt, mentega, minyak goreng, es krim. Pokoknya semua yang berhubungan dengan makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Ikan juga termasuk karena belum ada Menteri Perikanan di Indonesia. Berikut ini contoh gambarnya. C. Teknologi industri pertanian. Teknologi industri merupakan cara pengolahan hasil pertanian yang dapat dimanfaatkan untuk membuat sabun, kosmetik, biodiesel, bioetanol, dan sebagainya, atau pengolahan teknologi industri yang lain yang bahan bakunya berasal dari pertanian. Berikut ini contoh gambarnya.
Teknologi industri pertanian. Teknologi industri pertanian didefinisikan sebagai disiplin ilmu terapan yang menitik beratkan pada perancangan, perencanaan, pengembangan, evaluasi suatu sistem terpadu, meliputi manusia, bahan, informasi, peralatan, dan energi. Pada kegiatan agroindustri, untuk mencapai kinerja yang optimal, disiplin ini menerapkan matematika, fisika, kimia, atau biokimia, ilmu-ilmu sosial ekonomi, prinsip-prinsip dan metodologi dalam penganalisis dan perancang agar mampu memperkirakan dan mengevaluasi hasil yang diperoleh dari sistem terpadu agroindustri. Sebagai panduan dari dua disiplin teknik proses dan teknik industri, dengan objek formalnya adalah pendaya gunaan hasil pertanian. Bidang kajian teknologi industri. 1. Sistem teknologi proses industri pertanian, kegiatan pertanian yang berkaitan dengan perencanaan, instalasi, dan perbaikan suatu sistem terpadu yang terdiri atas bahan, sumber daya, peralatan, dan energi pada pabrik agroindustri. 2. Manajemen industri, kajian yang berkaitan dengan perencanaan, pengoperasian, dan perbaikan suatu sistem terpadu pada permasalahan sistem usaha agroindustri. 3. Teknoekonomi agroindustri, kajian yang berkaitan dengan perencanaan, analisis, dan perumusan kebijakan suatu sistem terpadu pada permasalahan sektor agroindustri. 4. Manajemen mutu, penerapan prinsip-prinsip manajemen pada dasar sistem proses, produk, dan lingkungan untuk mencapai taraf mutu yang ditetapkan. Alat-alat teknologi pertanian. Grain seeder, mesin penanaman bijian mekanis model GSJP FL01 merupakan prototipe yang dirancang untuk menanam biji jagung atau kedelai pada kondisi lahan terolah sedang. Cara pengoperasian cukup mudah dan ringan. Penarikan mesin tanam ini dirancang ganda, yaitu dengan roda 2 atau traktor roda 4. Namun demikian, kondisi lahan yang dapat ditanam dengan mesin tanam ini adalah lahan kering yang sudah terolah dengan bajak singkal, penggaluan atau rotari, sehingga lahan cukup rata dan remah. Berikut ini contoh gambarnya. Maize harvester. Alat ini merupakan traktor yang digunakan untuk mengambil batang jagung secara luas atau jumlah banyak. Mesin panen jagung memanen seluruh biomasa tanaman jagung yang berada di atas permukaan tanah dengan proses pemanenan jagung sebagai berikut. A. Mengarahkan batang-batang jagung dalam suatu barisan ke dalam bagian pemotong batang jagung. B. Memotong batang-batang jagung. C. Mengangkut potongan batang-batang jagung. D. Memisahkan tongkol dan biomasa lainnya seperti batang dan daun. E. Mencacah biomasa, batang dan daun. F. Menampung tongkol atau meletakkannya di belakang mesin di atas tanah. G. Mengalirkan cacahan biomasa batang dan daun jagung ke alat atau kendaraan angkut di samping atau di belakang mesin. Rice transplanter. Transplanter merupakan alat menanam bibit dengan jumlah kedalaman, jarak, dan kondisi penanaman yang seragam. Penggunaan alat transplanter mensyaratkan beberapa persyaratan teknis, diantaranya 1. Olah tanah sempurna. 2. Lahan yang macak-macak. 3. Persemaian sistem dapur. Combine harvester. Combine harvester merupakan suatu alat yang praktis untuk digunakan, di mana alat ini mempunyai 3 fungsi, yakni memotong, merontokkan, dan mengemaskan padi. Namun, combine harvester harus
digunakan pada lahan yang luas. Secara umum, fungsi operasional dasar combine harvester adalah sebagai berikut. 1. Menanam tanaman yang masih berdiri. 1. Memotong tanaman yang masih berdiri. 2. Menyalurkan tanaman yang terpotong ke silinder. 3. Merontokkan gabah dari tangkai atau batang. 4. Memisahkan gabah dari jerami. 5. Membersihkan gabah dengan cara membuang gabah kosong dan benda asing. Dampak dari teknologi pertanian. Grain seeder. Dampak positif. 1. Menanam biji-bijian seperti jagung, kedelai, kacang tanah secara mekanis ditarik traktor roda 2 maupun traktor roda 4. 2. Menggantikan pekerjaan penanaman secara manual dengan tenaga orang, meliputi penugalan atau pembuatan lubang, meletakkan benih, dan menutup benih. 3. Dapat digandengkan dengan traktor roda 2 maupun traktor roda 4. 4. Selain itu, alat tanam ini menggunakan konstruksi pembuka alur tipe piringan ganda sehingga dapat bekerja pada lahan yang kurang bersih. Pengeluaran benih lebih seragam dalam jumlah maupun jarak tanamnya. Dampak negatif. Biaya awal lebih mahal. 2. Biaya perawatan grain seeder yang mahal. Maize harvester. Dampak positif. 1. Dapat digandengkan dengan traktor roda 2 maupun traktor roda 4. 2. Menggunakan konstruksi pembuka alur tipe piringan ganda sehingga dapat bekerja pada lahan yang kurang bersih. 3. Pengeluaran benih lebih seragam dalam jumlah maupun jarak tanamnya. 4. Kapasitas kerja penanaman lebih cepat dibandingkan dengan penanaman yang menggunakan tugal. Dampak negatif. 1. Penurunan pendapatan gabah bagi petani lahan sempit. 2. Berkurangnya kesempatan kerja bagi buruh petani panen. 3. Mematikan roda perekonomian desa dari sektor perdagangan. Rice transplanter. Dampak positif. 1. Menghemat tenaga kerja. 2. Mudah dioperasikan. 3. Jarak dan kedalaman tanam seragam sehingga pertumbuhan tanam lebih optimal. 4. Biaya produksi lebih terjangkau. 5. Dapat mempercepat waktu tanam. Dampak negatif. 1. Mesin tanam padi yang ada di Indonesia umumnya masih impor dengan harga yang relatif mahal. 2. Mesin masih sangat kurang di Indonesia, tidak bisa digunakan di lahan sempit. Combine harvester. Dampak positif. 1. Tenaga kerja lebih sedikit. Dampak positif. 2. Waktu lebih singkat. 3. Hasil pemotongan padi lebih bersih. Penyusutan jumlah padi yang tercecer berkurang. Dampak negatif. 1. Berkurangnya kesempatan kerja bagi buruh panen. 2. Harga relatif mahal. 3. Kurangnya pemasokan mesin ini di Indonesia sedangkan peminatnya ramai. Dampak positif dari nanoteknologi. 1. Menghemat biaya produksi serta peningkatan produktivitas. 2. Merangsang pertumbuhan akar, batang, daun, bunga, dan buah. 3. Mengandung unsur hara makro, mikro, dan protein tinggi sebagai hasil senyawa organik, bahan alami, nabati, dan hewani yang mengandung sel-sel hidup aktif. 4. Meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama, penyakit sekaligus menekan populasi hama dan penyakit tanaman. 5. Mencegah kelayuan dan kerontokan daun dan buah. 6. Mempercepat panen. 7. Aman digunakan karena sangat bersahabat dengan lingkungan dan tidak membunuh musuh alami. 8. Dapat digunakan bersamaan dengan cairan jenis lain seperti insektisida. 9. Dapat diaplikasikan pada semua jenis tanaman. Dampak negatif. Adanya kemampuan
self-replikan. Hasil dari penggunaan alat teknologi pertanian. Penggunaan alat teknologi memberi dampak atau hasil yang cukup signifikan dalam kehidupan. Misalnya teknologi pertanian yang mempermudah para petani melakukan pekerjaan. Hasil dari penggunaan alat teknologi pertanian antara lain membantu kegiatan pertanian menjadi lebih efektif, mempercepat proses pengerjaan baik menanam maupun memanen hasil pertanian, misalnya menanam padi menggunakan transplanter, memanen, memotong, memisahkan butir padi dari tangkai dan memasukkannya dalam karung dalam sekali kerja dengan menggunakan alat combine, menghasilkan hasil pertanian yang bermutu dengan menggunakan nanoteknologi, memanfaatkan lahan yang ada misalnya dengan menggunakan teknologi pertanian aquaponik. Langkah untuk meningkatkan produktivitas pangan. 1. Penggandaan proyek pertanian berbasis modern yang menggunakan alat-alat berteknologi. 2. Memberikan peluang dan stimulan kepada para pengusaha besar dan pemilik modal untuk membuka proyek pertanian berskala besar yang menggunakan sistem modern. 3. Mengembangkan teknologi sumber daya genetik dengan membuka badan penelitian pertanian di setiap daerah. 4. Penggandaan alat-alat pertanian berbasis modern yang telah menggunakan subsidi dari pemerintah. 5. Melakukan berbagai riset untuk pengembangan pertanian dalam negeri. 6. Memfokuskan anggaran pertanian pemerintah dalam hal akselerasi penerapan teknologi pertanian yang aplikatif dan terjangkau. 7. Pengadaan berbagai penyuluhan kepada petani lokal di setiap daerah tentang penerapan teknologi pertanian dan keuntungannya. 8. Mendukung dan memfasilitasi berbagai penelitian dan penemuan alat-alat teknologi baru yang ditemukan. 9. Pengadaan sayembara dan pameran tahunan tentang teknologi pertanian untuk umum sehingga para peneliti dan para penemu merasa dihargai dan diapresiasi serta merasa terpacu untuk menemukan teknologi-teknologi terbaru. Teknologi nano dalam bidang pertanian. Pertama kali konsep teknologi nano diperkenalkan oleh Richard Feynman pada sebuah pidato ilmiah yang diselenggarakan oleh American Physical Society di Caltech 29 Desember 1959 dengan judul There's Plenty of Room at the Bottom. Richard Feynman adalah seorang ahli fisika dan pada tahun 1965 memenangkan hadiah Nobel dalam bidang fisika. Dilihat dari pengembangan suku katanya, nanoteknologi dibagi menjadi dua suku kata, yaitu nano dan teknologi. Nano berasal dari bahasa Yunani yang berarti kecil atau kecil, jadi sesuai dengan namanya, nanoteknologi adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengontrol zat material pada sistem skala nanometer, sehingga menghasilkan fungsi baru yang belum pernah ada. Ukuran 1 nanometer adalah 1/1 mm, yang berarti 50.000 kali lebih kecil dari ukuran rambut manusia. Perkembangan nanoteknologi di Indonesia. Tahun 2014 menjadi awal pengembangan nanoteknologi dalam skala industri di Indonesia. Produk-produk nanoteknologi yang dihasilkan para peneliti tidak lagi sekadar menjadi pajangan di kantor BB pasca panen, tetapi dapat dikembangkan dan dipasarkan. Ini karena laboratorium yang sudah lama kami impikan akhirnya selesai dibangun dan siap digunakan untuk menunjang riset dan pengembangan nanoteknologi, kata Rudi, Komisi Inovasi Nasional KIN dalam rapat Maret 2014, sepakat menunjuk laboratorium di BB pasca panen tersebut sebagai pusat nanoteknologi pangan dan pertanian. Pusat nanotek yang akan dimanfaatkan khusus untuk riset bidang pangan dan pertanian
itu merupakan pusat nanoteknologi pertama dan terlengkap di Indonesia. Penerapan nanoteknologi prapanen. 1. Pupuk hayati ultragen atau Bravo Natur. Pupuk bioaktif Bravo Natur adalah pupuk yang menggunakan teknologi nano yang bermanfaat untuk meningkatkan penyerapan hara, perlindungan tanaman, serta meningkatkan hasil produktivitas tanaman dengan efisiensi dan penghematan sumber daya lahan. Mengandung komposisi unsur hara makro mikro serta zat mengatur tumbuh yang diformulasi dan diproduksi sesuai untuk kebutuhan semua jenis tanaman. Pupuk organik cair Nano Bravo Natur bekerja dengan sistem pelepasan hara, memanfaatkan bagian-bagian tanaman dan enkapsulasi dalam partikel nano. Pelepasan pupuk dengan lambat dan terkendali berpotensi menambah efisiensi penyerapan hara. 2. Hidrogel. Hidrogel merupakan benda berupa serbuk kristal atau berbentuk butiran bulat, merupakan kristal polimer yang berfungsi penyerap dan menyimpan air dan nutrisi untuk tanaman dalam jumlah besar. Penerapan nanoteknologi dalam pengolahan pasca panen. 1. Smart packaging masa depan. Nanoteknologi ke depan adalah pengembangan kemasan yang dapat mengoptimalkan masa kadaluarsa produk. Sistem kemasan pintar atau smart packaging merupakan hasil pengolahan yang akan menjadi andalan kemasan masa depan. Sistem kemasan ini dapat memperbaiki sendiri kerusakan pada kemasan, mampu menyesuaikan dan kondisi lingkungan, baik kelembapan maupun suhu, dan mampu memberi tanda atau peringatan pada konsumen jika produk telah terkontaminasi. Sifat kemasan juga dapat dimodifikasi sehingga lebih tahan panas, tahan bahan kimia, serta tahan mikroorganisme. Penerapan nanoteknologi. 2. Nano sensor menjamin keamanan produk. Faktor keamanan merupakan suatu hal yang penting dan sangat dipertimbangkan oleh konsumen saat membeli suatu produk. Faktor keamanan memang sangat erat kaitannya dengan kesehatan. Suatu produk makanan yang sudah kadaluarsa dapat dipastikan akan mengancam kesehatan apabila dikonsumsi. Teknologi nano mengembangkan cara untuk menjamin keamanan suatu produk. Penerapan nanosensor pada plastik yang digunakan untuk pengemasan kemungkinan untuk mendeteksi gas yang keluar dari makanan dan produk yang sudah rusak ataupun produk pertanian segar yang banyak mengandung pestisida. Gas tersebut akan memicu nanosensor sehingga nanosensor akan memberi respon berupa perubahan warna pada kemasan. Dengan perubahan warna kemasan tersebut, maka konsumen akan tahu bahwa produk yang ada dalam kemasan tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.